Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kami dari kelompok 4 hari ini akan membahas mengenai Astra Group. Peran keuangan ini harus mengandung beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk melihat suatu laporan keuangan. Apa saja di dalamnya? Mari kita lihat. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan ini. PT Astra Group ini memiliki produk dan jasa segmen usahanya ada di bidang otomotif, jasa keuangan, alat berat pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan properti. Astra Group ini ada sejak 1957 hingga sekarang. Di sini kita bisa melihat sub PT-PT-nya yang ada pada data profil bisnis ini. Yang pertama, dalam laporan keuangan ini harus ada fundamentalnya. Yang pertama, kita lihat tentang relevan. Peran keuangan ini harus bisa digunakan oleh perusahaan itu sendiri, investor, dan kreditor. Apa itu predictive value? Jadi, dalam KPK 2.8 dijelaskan, informasi keuangan memiliki nilai perfektif jika informasi tersebut dapat digunakan sebagai input yang digunakan oleh penggunanya untuk memprediksi hasil masa depan. Informasi keuangan tidak harus merupakan suatu prediksi. Informasi keuangan dengan nilai prediktif digunakan oleh penggunanya untuk membuat prediksi mereka sendiri. Tujuannya, yang pertama bagi investor apa sih? Memprediksi prospek laba dan dividen perusahaan tersebut. Yang kedua, bagi kreditor, memprediksi kemampuan pembayaran utang di masa depan sebelum suatu perusahaan, uh, suatu entitas kreditor memberikan pinjaman dana kepada perusahaan tersebut. Yang ketiga, bagi perusahaan memprediksi pertumbuhan usaha Astra Group ini. Lihat prediksi laporan ke depannya, yang perlu kita lihat itu bisa lewat pendapatan bersih, yaitu kenaikan pendapatan bersih dapat memprediksi tren dan tendensi pertumbuhan bisnis. Di sini menunjukkan pertumbuhan perusahaan yang dapat digunakan untuk memprediksi kinerja masa depan. Di sini tren kenaikan dari tahun ke tahun, dari tahun 2020 175,046 miliar menjadi pada tahun 2023 316,565 miliar. Jadi cukup kenaikan yang signifikan pada 4 tahun. Terus kita bisa melihat kenaikan total aset memberikan gambaran kekuatan aset pendukung ekspektasi ini. Yang ketiga, kita bisa melihat margin laba bersih, yaitu meningkatkan dengan stabil, memprediksi profitasnya. Di sini, laba bersih terhadap ekuitas ini komponen pada kisaran 12% sampai 18%, menunjukkan bahwa pertumbuhan secara efektif menggunakan ekuitas untuk menghasilkan laba. Terus di sini ada dividen. Dividen ini menunjukkan potensi daya tarik investasi pada saham asli. Investor juga dapat memprediksi kebijakan dividen di masa depan berdasarkan kinerja kas dan laba. Jadi dari laporan-laporan yang ini ada poin-poin ini menunjukkan bagaimana dapat digunakan untuk menunjukkan prediksi keuangan pada tahun selanjutnya. Seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya confirmatory value ini merupakan suatu nilai dari suatu informasi yang membantu pengguna dalam mengkonfirmasi ekspektasi sebelumnya apakah sudah benar terjadi sesuai dengan prediksi yang sudah dilakukan. Nah, tujuannya dari confirmatory value itu sendiri, dari investor itu bisa mengkonfirmasi prediksi sebelumnya apakah sesuai atau meleset. Nah, di sini juga bisa membantu pihak investor dalam mengukur keberhasilan strategi sebelumnya yang juga dapat membantu manajemen untuk mengevaluasi pencapaian target, juga menyusun strategi baru jika dianggap strategi yang sebelumnya tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai target yang diinginkan. Nah, di sini ada beberapa poin dalam laporan keuangan yang menunjukkan confirmatory value. Di sini ada laba tahun berjalan dari 2019 hingga 2023 yang terus meningkat. Nah, di sini menunjukkan dan mengkonfirmasi bahwa strategi bisnis yang diterapkan berhasil. Karena dari 2019 hingga 2023, laba tahun berjalannya terus meningkat yang menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan sudah berhasil dan memenuhi target usahaan. Nah, selanjutnya juga ada poin margin laba bersih yang kita lihat di tahun 2019 hingga tahun 2023 itu dia stabil di kisaran 11% sampai 14%, yang menunjukkan bahwa manajemen mampu mempertahankan efisiensi operasional. Nah, di sini juga terdapat contoh dari dividen final per sahamnya. Itu bisa kita lihat dari 2019 sampai 2023 itu mengalami penurunan. Tetapi di sisi yang lain, di pendapatan bersih 2021 sampai 2022 itu menaik. Karena itu, investor cenderung mengestimasi dividen akan naik. Tetapi di tahun 2023, dividen final per sahamnya itu justru menurun. Nah, ini bisa disebabkan karena ada sesuatu yang tidak sesuai yang terjadi kepada tersebut. Nah, setelah membahas predictive dan juga confirmatory value, terdapat korelasi antara kedua value tersebut. Itu bisa membantu suatu perusahaan dalam mengkoreksi atau meningkatkan proses prediksi di masa depan, yang dapat membantu suatu perusahaan tersebut untuk mengambil suatu keputusan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai materiality value.
Nah, jadi pada dasarnya materiality value ini merupakan suatu value dalam suatu informasi yang dianggap material jika pengabaian atau penyajiannya yang salah dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan. Nah, di sini ada beberapa poin dalam laporan keuangan yang dapat menunjukkan nilai materialitas suatu informasi. Jadi di sini ada jumlah aset. Nah, jumlah aset ini harus ditulis secara lengkap. Seperti yang ada di laporan keuangan Astra Internasional terbuka ini, ada jumlah aset, aset lancar, aset tidak lancar, ada investasi pada Ventura bersama dan entitas asosiasi yang dibutuhkan untuk pengguna laporan keuangan ini dalam membuat suatu putusan. Tidak hanya jumlah aset, jumlah liabilitas juga penting untuk ditulis secara lengkap supaya juga dapat memudahkan pengguna laporan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, di sini juga ada dividen bersaham yang memberikan gambaran tentang kebijakan pembagian laba yang konsisten, yang sangat penting bagi investor untuk menilai potensi return di masa yang akan datang. Nah, dari dua poin ini menunjukkan nilai materialitas yang dibutuhkan dalam laporan keuangan dan juga untuk pengguna laporan keuangan. Yaitu di sini juga ada harga dan volume perdagangan saham yang ditulis secara triwulan. Nah, triwulan ini juga menunjukkan materialitas value dalam suatu laporan keuangan karena triwulan ini menunjukkan periode gerakan harga saham yang juga sangat penting dalam pengguna laporan keuangan untuk memutuskan suatu keputusan. Berikut saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen yang ada di faithful representation. Yang pertama, completeness. Completeness berarti informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dan mencakup semua data yang diperlukan agar pengguna dapat memahami kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Fungsi dari completeness yaitu menghindari misleading information, meningkatkan kualitas keputusan, dan meningkatkan transparansi. Contohnya catatan atas laporan keuangan bagian aset. Ini adalah bagian paling rinci yang menyediakan penjelasan tentang penggambaran numerik, sifat aset, dan metode yang digunakan untuk menilai aset tersebut. Di sini, perusahaan akan menjelaskan apakah menggunakan biaya historis, nilai wajar, atau metode penilaian lain. Kita juga bisa menemukan penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas aset seperti penurunan nilai atau kerusakan. Nah, netralitas ini dia berkaitan dengan prudensi. Karena pada dasarnya netralitas itu mengharuskan penyajian informasi keuangan yang bebas dari bias, tidak memihak, serta mencerminkan kondisi keuangan secara jujur dan adil. Nah, dalam penerapannya, netralitas memastikan bahwa estimasi dan kebijakan akuntansi tidak cenderung konservatif atau optimis secara berlebihan, melainkan berdasarkan bukti terbaik yang tersedia. Sehingga prinsip ini didukung oleh prudensi. Nah, prudensi sendiri adalah sikap kehati-hatian dalam menilai kondisi ketidakpastian. Nah, prinsip yang diterapkan oleh prudensi yaitu aset dan penghasilan itu tidak boleh lebih disajikan. Dan juga liabilitas dan beban itu tidak boleh kurang disajikan. Nah, dampak kesalahan penyajian yaitu dapat menyebabkan lebih atau kurangnya saji penghasilan atau beban di periode mendatang. Nah, prudensi itu dia tidak sama dengan asimetri. Artinya, penerapan prudensi tidak berarti harus ada asimetri di dalam laporan keuangan. Contoh asimetri yang tidak diperlukan yaitu memerlukan bukti lebih kuat untuk mengakui aset atau penghasilan dibandingkan liabilitas dan beban. Simetri dalam standar keuangan bukan merupakan karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna. Namun, dalam beberapa standar akuntansi, asimetri bisa diterapkan sebagai konsekuensi dari keputusan untuk memilih informasi paling relevan dan penyajian informasi yang tepat sesuai dengan tujuan representasi. Nah, netralitas ini dia berkaitan dengan prudensi. Karena pada dasarnya netralitas itu mengharuskan penyajian informasi keuangan yang bebas dari bias, tidak memihak, serta mencerminkan kondisi keuangan secara jujur dan adil. Nah, dalam penerapannya, netralitas memastikan bahwa estimasi dan kebijakan akuntansi tidak cenderung konservatif atau optimis secara berlebihan, melainkan berdasarkan bukti terbaik yang tersedia. Sehingga prinsip ini didukung oleh prudensi. Nah, prudensi sendiri adalah sikap kehati-hatian dalam menilai kondisi ketidakpastian.
Nah, prinsip yang diterapkan oleh prudensi yaitu aset dan penghasilan itu tidak boleh lebih disajikan, dan juga liabilitas dan beban itu tidak boleh kurang disajikan. Nah, dampak kesalahan penyajian yaitu dapat menyebabkan lebih atau kurangnya saji penghasilan atau beban di periode mendatang. Nah, prudensi itu dia tidak sama dengan asimetri. Artinya, penerapan prudensi tidak berarti harus ada asimetri di dalam laporan keuangan. Contoh asimetri yang tidak diperlukan yaitu memerlukan bukti lebih kuat untuk mengakui aset atau penghasilan dibandingkan liabilitas dan beban. Simetri dalam standar keuangan bukan merupakan karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna. Namun, dalam beberapa standar akuntansi, asimetri bisa diterapkan sebagai konsekuensi dari keputusan untuk memilih informasi paling relevan dan penyajian informasi yang tepat sesuai dengan tujuan representasi. Yang ketiga, free from error. Free from error berarti tidak ada kesalahan dalam mendeskripsikan fenomena serta proses yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang sudah dipilih dan diterapkan tanpa kesalahan. Representasi yang tepat dalam laporan keuangan itu tidak berarti harus 100% akurat dalam segala hal. Contohnya, estimasi harga atau nilai yang tidak dapat diverifikasi secara langsung tetap dapat dianggap bebas dari kesalahan jika estimasi tersebut dibuat dengan proses yang benar, dijelaskan secara akurat, dan tanpa kesalahan dalam perhitungannya. Dalam akuntansi seringkali terdapat ketidakpastian dalam penghitungan, karena ketika jumlah moneter tidak dapat diobservasi langsung, maka diperlukan estimasi. Nah, hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam pengukuran. Oleh karena itu, pentingnya untuk menggunakan estimasi yang masuk akal berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Dan kriteria representasi yang tepat itu mencakup penjelasan yang jelas mengenai sifat estimasi, terus tingkat ketidakpastian, serta proses yang digunakan. Dan ketidakpastian itu tidak selalu mengurangi kegunaan informasi. Selama estimasi tersebut dibuat dengan metode yang dapat dipercaya dan dijelaskan secara transparan. Kemudian selanjutnya kami akan menjelaskan enhancing qualities yang terdiri dari 4 aspek. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang comparability. Nah, jadi comparability ini adalah pada saat informasi laporan keuangan itu dapat dibandingkan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya atau periode satu dengan periode lainnya. Nah, kegunaannya di sini adalah untuk pertama, untuk para pembaca seperti investor atau kreditor itu untuk mengambil keputusan ekonomi. Contohnya, jika investor melihat dalam laporan tahunan PT Astra itu menunjukkan angka dividen yang lebih tinggi dibanding PT, misalkan PT Indofood, maka mereka akan cenderung mengambil saham dari PT Astra. Nah, sedangkan untuk manajemen sendiri, mereka menggunakan kondisi keuangan perusahaan itu untuk dievaluasi, kemudian ditinjau, dan kemudian mereka dapat menyusun keputusan atau strategi baru. Kemudian untuk contohnya, kami akan membandingkan kinerja keuangan ASI dengan perusahaan kompetitor sejenis yang sama-sama otomotif, yaitu IMAS. Nah, jadi meskipun format laporannya antara Astra dan IMO ini berbeda, misalnya Astra memberikan margin laba bersih langsung, sedangkan Indomobil memberikan margin laba tahun berjalan. Nah, perbedaan ini walaupun berbeda tapi konsepnya tetap sama. Kemudian kita masuk pada konsistensi yang membantu aspek comparability. Nah, contohnya di sini adalah saat Astra itu selalu menggunakan metode akuntansi yang sama untuk pengakuan pendapatan dan penilaian persediaan. Untuk penulisan konsistensi ini dibuktikan dengan adanya catatan atas laporan keuangan yang menunjukkan kebijakan akuntansi yang digunakan. Nah, jikapun ada perbedaan, itu mereka pasti akan menulis di bagian sini alasan kenapa mereka menggunakan standar atau kebijakan yang baru ini, dan kemudian biasanya mereka akan terapkan pada tahun-tahun berikutnya untuk menjaga konsistensi metode laporannya. Perbandingan itu tidak harus seragam. Misalnya, Astra memiliki segmen bisnis otomotif, agribisnis, jasa keuangan, alat berat, dan lain-lainnya. Nah, meskipun segmennya ini banyak, tetapi mereka itu tetap menjelaskan setiap aspek dari segmen tersebut. Nah, itu ditunjukkan dari informasi segmen pada gambar berikut ini. Keterverifikasian berfungsi untuk memastikan informasi akurat dan mencerminkan fenomena ekonomik dengan tepat. Nah, forward looking atau perkiraan masa depan ini sulit diverifikasi hingga masa depan terjadi. Oleh karena itu, diperlukan transparansi dalam seperti asumsi yang digunakan, metode penyusunan perkiraan, faktor pendukung, dan juga latar belakang kondisi. Keterverifikasian ini dibagi menjadi dua, yaitu pemverifikasi langsung dan verifikasi tidak langsung. Verifikasi langsung ini pemverifikasi jumlah atau representasi lain melalui observasi secara langsung. Kalau verifikasi tidak langsung ini pemeriksaan input pada suatu model, rumus, atau teknik lain, dan pengkalkulasian ulang hasil dengan menggunakan metodologi yang sama. Nah, contoh verifikasi langsung itu misalnya ada dua auditor independen menghitung inventaris ASII dan mendapat jumlah kuantitas fisik yang sama untuk inventaris. Oleh karena itu, verifikasi jumlah aset dapat dilakukan hanya dengan menghitung inventaris. Kalau misalnya
Verifikasi tidak langsung ini ada contohnya, dua auditor independen menghitung nilai persediaan ASII pada akhir tahun dengan menggunakan metode penilaian persediaan FIFO. Nah, kemudian untuk timeliness sendiri, itu berarti informasi yang tersedia itu harus tepat waktu, sehingga masih relevan dengan pembuatan keputusan. Nah, informasi yang lama itu cenderung kurang berguna karena informasi itu tidak lagi relevan untuk pembuatan keputusan. Nah, hal ini itu dapat terjadi karena kondisi pasar, preferensi konsumen, dan faktor ekonomi yang sudah berubah. Contohnya dengan kenaikan presiden baru, atau terjadi tren-tren yang baru, atau ada war, atau berita-berita sosial, ataupun ekonomi lainnya. Nah, untuk menjaga ketepatwaktuan ini, di perusahaan itu harus melaporkan laporan keuangannya itu selama-lamanya 3 bulan setelah tahun anggarannya itu berakhir. Understandability ini berarti informasi disajikan dengan jelas dan dapat dimengerti pembaca. Namun bukan berarti semua informasi rumit itu harus disederhanakan, sehingga pembaca laporan keuangan diharapkan punya kompetensi yang memandai. Contohnya itu terlihat dari Financial Report PT Astra berikut, penyajiannya yang terstruktur rapi seperti klasifikasi aset, liabilitas, pendapatan, dan bebannya secara jelas. Nah, angka-angka yang konsisten di catatan tertulis dalam rupiah dan notasi bahasa Inggris dan dinyatakan dalam miliaran. Dan catatan seperti X kali atau Rp rupiah ini dan rincian akun penting di footnote. Nah, ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan terima kasih.